Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Ya, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dengan Pak Guru. Mari kita mulai mempelajari komputer. Pada minggu kemarin Pak Guru sudah memberikan materi tentang fungsi tanggal dan waktu. Apakah kalian sudah mempraktekannya? Ya, kalau masih belum, Pak Guru akan mempraktekkan, dan yang sudah kalian bisa mempelajari kembali. Di sini fungsi tanggal dan waktu. Yang pertama date, yaitu fungsi date untuk masukkan tanggal ke dalam lembar kerja. Ini sudah ada ini ya, perpustakaan Mimaka Sidik. Di sini kalian disuruh mengisi tanggal meminjam, tanggal pengembalian dan sebagainya. Ayo kita langsung ke Excel. Ini adalah bentuk Excel. Di sini Pak Guru sudah mengisi ya. Di sini kalian perhatikan tanggalnya. Cara penulisan tanggal sama dengan date 2021. Jadi tahunnya dulu, baru bulan 1 Januari, lalu 3 tutup kurung. Jangan lupa tutup kurung ya. Setelah itu di enter, maka keluar seperti ini. Nah, apa gunanya? Manfaatnya kalian bisa, jadi di sini tidak ada nama hari, di sini muncul nama hari. Ini kalian bisa klik format nanti ya, Pak Guru Blok contohnya seperti ini. Kemudian klik di sini ya, alignment. Nah, ini untuk meniadakan hari, kalian cukup klik di number lalu date. Nah, di sini ada 14 Maret misalkan di sini ya. Pak Guru klik di sini. Ini contoh saja, kemudian oke. Maka nama hari tidak ada. Jadi tinggal tanggal, bulan sama 2021. Jadi bisa dirubah seperti itu. Ini kalau menggunakan date. Kemudian bentuk yang lain Pak, bisa juga Pak Guru rubah. Misalkan Pak Guru masih blok barusan, misalkan seperti ini. Bentuk garis miring. Lalu oke. Maka bentuknya seperti ini. Kemudian tidak merubah yang ada di sini, lama meminjam, tidak merubah. Pak Guru klik lagi di sini. Ini misalkan dirubah seperti barusan, number, kemudian klik yang mana, misalkan yang ini. Di sini dibalik tahun dulu, baru bulan, kemudian tanggal. Kita oke. Jadi seperti ini, tahun, bulan, tanggal. Dan tidak merubah di sini. Oke, sekarang langsung ke lama meminjam. Lama meminjam, coba lihat. Lama meminjam itu tanggal pengembalian dikurangi tanggal meminjam. Maka ini rumusnya kalian lihat, sama dengan E6. E6 itu ini, kemudian dikurangi D6. D6 itu ini. Hasilnya 9. Ketika hasilnya di enter, jangan lupa di enter di sini, hasilnya 9. Maka kemudian di drag ke bawah. Oke, setelah itu langsung tarif kelas. Tarif kelas, perhatikan, tarif kelas itu artinya di sini sudah ada keterangan tarif per kelas. Kelas 1 itu per hari pinjam buku itu 100 rupiah. Kelas 2 meminjam satu buku itu 200 rupiah, dan seterusnya. Kelas 6 600 rupiah. Ini contoh saja. Jadi kalau misalkan lama meminjam 9 hari, kelas 2 berarti secara logika 9, di sini tarif per kelas itu 200 karena di sini 2. Nah, di sini 200. Kalau kelas 2 maka muncul 200. Seperti itu. Kemudian caranya adalah ini rumusnya, sama dengan if. Kita masuk ke if lagi, pertemuan yang sudah dibahas minggu kemarin. Di sini ada if C6. C6 itu mana? Ini C.
C6, 2 itu ada di 6. Sama dengan buka kurung C6 sama dengan 1. Jadi jika pada kolom sel C6 itu 1, itu berarti 100. Jika pada kolom C6 itu 2, itu berarti 200. Jangan lupa tanda petiknya ya. Jika C6 itu sama dengan 3, sama dengan 300 dan seterusnya. Sampai di sini sampai di sini 5 ya. Kenapa kok di sini padahal 6? Ya, seperti pertemuan yang sudah dibahas bahwa 6 itu adalah kalau terakhir cukup tanpa if. Jadi tanda petik 2, 600, tanda petik 2, kemudian tutup kurungnya kok banyak sekali. Di sini tergantung dari jumlah if. If-nya ada berapa? Kita hitung. 1, 2, 3, 4. Di sini ada 5. Ya, 5. Maka kalau if-nya ada 5, maka tutup kurungnya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ini ya. Kalian bisa melihat tutup kurungnya ada 5. Nah, kalau sudah selesai di enter, maka muncul di sini 200. Nah, 200. Kemudian tinggal di drag ke bawah. Setelah di drag akan muncul semuanya. Pak, kan lebih mudah untuk mengetik biasa, Pak. Kalau misalkan di sini 4, berarti di sini 400, Pak. Iya, kalau hanya 6 data. Ya, 6 nama. Tapi kalau misalkan ribuan, kalian kesulitan untuk menyelesaikan. Jadi kalau sudah ribuan, kalian kesulitan untuk menyelesaikan dan tingkat kesalahan pun sangat tinggi. Tapi kalau menggunakan rumus ini cukup 1 kali mengerjakan, tinggal di drag ke bawah sudah selesai semuanya. Oke, kita lanjutkan ke total bayar. Total bayar itu adalah lama. Jadi total bayar di sini 9. Di sini adalah F6. F6 itu ini ya, 9 kali G6. G6 itu 200. Ya, ulangi lagi rumusnya. F6 itu adalah lama meminjam dikali dengan G6. G6 itu adalah tarif per kelas. Jadi 9 artinya 9 kali 200, 1800 dan seterusnya. Di drag muncul seperti ini. Ya. Kita lanjut ke materi berikutnya. Date sudah, kemudian muncul seperti ini kalau sudah selesai ya. Ya, kalau sudah selesai kemudian langsung ke apa ini? Time. Nah, time ini fungsinya untuk memasukkan jam ke dalam lembar kerja. Rumusnya adalah time, jam, menit, detik. Seperti ini. Langsung saja ke time. Nah, seperti ini. Kita ketik hasil produksi 2 contohnya. Kemudian kita gunakan time sama dengan time. Di sini jam, menit, detik. Kalau sudah selesai seperti ini. Lama produksi. Lama produksi itu adalah, jadi mulai jam, ini adalah hasil praktek siswa membuat batik 501 Kasidik. Mulai membuatnya mulai jam 6.30, selesai jam 11.30. Hasil produksinya 2, namanya Haikal ini. Ya, kemudian lama produksi berarti selesai jam berapa dikurangi mulai jam. Jadi jam 11 dikurangi jam 6, maka muncul 5. Rumusnya adalah ini. Ketik sama dengan buka kurung E8 dikurangi D8 tutup kurung bintang 24. Ya, sehari semalam ada 24 jam. Jadi seperti ini rumusnya, lalu di enter maka muncul 5. Setelah itu di drag ke bawah hasilnya. Nah, setelah di drag ke bawah hasilnya seperti ini. Kalian sudah paham ya? Di drag ke bawah. Nah, seperti ini. Kemudian penghargaan itu, coba lihat penghargaan. Nah, di sini rumusnya adalah
F8, dolar F8 bintang dolar C dolar 4. Ini materi apa? Masih ingat? Ini adalah materi absolut ya. Jadi absolut, ada absolut kolom, absolut baris. Jadi kalian bisa menyelesaikan dengan ini. Dari mana rumusnya ini? F8 itu adalah ini. F8 ini lama produksi. 5 maksudnya. Ini F8 kali 8. Kemudian C4 itu adalah angka 100. Nah, C4. Apakah boleh sekarang kalau misalkan F8 taruh belakang, ini taruh di balik, Pak Guru balik ya, seperti ini. Pak Guru balik, contoh misalkan bintang, kemudian dolar, kemudian F8, kemudian ini Pak Guru hapus. Ini hasilnya sama saja. Ini ya Pak Guru balik ya, kemudian Pak Guru hapus rumusnya. Jadi sekarang dolar C dolar 4 bintang dolar F8. Ini kalau di enter hasilnya sama saja. Hasilnya sama saja 500. Nah, seperti ini. Jadi patokannya 100 ini. 100 ini ada C berapa ini? 100 ini ada di C4 ya. Nah, 100 itu ada di C4. Intinya harus dikasih dolar 2. C antara depannya C sama setelahnya C itu kasih dolar ya, seperti itu. Oke, sudah selesai. Kemudian kita langsung ke materi berikutnya. Materi berikutnya setelah time, langsung ke teks. Teks berfungsi untuk mengetahui dengan mudah nama suatu hari dari suatu tanggal. Sama dengan teks C6 tanda petik DDDD di sini ya. Nah, Pak Guru langsung praktek di sini. Teks seperti ini. Data meminjam buku perpustakaan. Kalian ketik aja di sini date seperti biasanya. Setelah mengetik rumus date, lalu untuk memunculkan nama hari apa, jadi hari apa itu kalian tinggal sama dengan teks C6 DDD ini. Nah, seperti ini. Sudah selesai. Nah, kalian bisa menentukan nama apa, bisa menentukan nama apa, tanggal kelahiran kalian. Kebetulan Pak Guru itu contoh misalkan ya, contoh di sini Pak Guru ketik apa namanya Pak Guru, misalkan Sahroni misalkan ya. Nah, kemudian di sini Pak Guru itu lahir tanggal tahun 1978. Wah, masih muda Pak Guru ya, 78 ya. Kemudian bulannya bulan 5 Mei. Tanggalnya tanggal 9. Pak Guru ketik 9. Nah, seperti ini. Enter. Kira-kira hari apa? Bisa diterka kira-kira bulan apa hari apa. Di sini Pak Guru tanggalnya tanggal apa, tahun 78, bulan Mei, tahun tanggal 9. Ini adalah tanggal kelahiran Pak Guru. Kira-kira hari apa? Pak Guru klik, Pak Guru enter. Ya, di sini Pak Guru lahir pada hari Selasa. Memang betul
menurut sumber dari keterangan dari akte kelahiran Pak Guru, itu Pak Guru lahir di hari Selasa. Sudah betul di sini. Jadi kalian kalau lupa dengan hari apa saya lahir, kalian bisa diketik sama dengan date, saya tanggal tahun berapa lahirnya, bulan apa, lalu tanggal berapa, lalu dibuat rumus teks C10 itu ada di sini, C10 langsung tanda petik D seperti ini, langsung di enter, maka akan muncul nama hari. Ya, itu untuk materi teks. Oke, kita lanjutkan anak-anak, kita langsung melanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu di sini ada today sama no. Today berfungsi untuk memasukkan tanggal, hari. Rumus yang digunakan adalah today. Today, hari ini hari apa? Kalau kalian lupa hari apa ya sekarang, kalian bisa sama dengan today, buka kurung, tutup kurung, enter. Ya, muncul seperti itu. Kalau no, menampilkan tanggal sekarang. Jadi menampilkan tanggal. Oke, sekarang kita lanjut ke caranya. Misalkan seperti ini. Sebentar ya. Langsung di sini. Misalkan sekarang hari apa? Sekarang hari Senin. Maka sama dengan today. Today ini sudah ada. Today. Lalu buka kurung, tutup kurung, enter. Ya, sekarang ternyata tanggal 25 Januari 2021. Betul? Betul. Tapi kalau misalkan menggunakan sama dengan no, NOW, no. Lalu buka kurung, tutup kurung, apa yang terjadi? Kalau di enter, maka muncul 26 bulan 1 25 Januari 2021 jam 6.27. Jadi Pak Guru ngetik saat ini jam 6.27. Jadi setengah 7 Pak Guru ngetiknya. Nah, seperti itu ya. Itu untuk materi kali ini. Ya, kalian bisa mencoba nanti. Kalau enggak bisa lihat video ini cara mengerjakannya. Ya, sekian anakku sekalian. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.